Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami atas nama Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Rektor, ya, Pak Dekan FK Nusa Cendana, ya. Kemudian juga pada Kementerian Kesehatan ada Ibu Maya, ada Bu Jin dari Direktorat Bina Ibu dan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Anak di Kemenkes, ya. Para kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten yang hadir pada hari ini, juga tentunya pada AUSAID, pada Pak John Lee ada di situ, ada Ibu Debbie, ada Bu Ria dan teman-teman semua di sini. Tentunya para peserta, para anggota jaringan dari berbagai fakultas kedokteran dan kesehatan masyarakat serta lembaga-lembaga penelitian termasuk Balitbang Kementerian Kesehatan, ya. Ya, jadi hari ini kita ada di Kupang, ya, welcome di tempat yang sangat indah ini. Seminar sambil melihat laut nih, kelihatan menarik sekali, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, slide-nya. Ya. Jadi kita mencoba untuk lihat misi kita, ya. Jadi misinya memang kita mencoba untuk mendukung penelitian untuk kebijakan, ya. Jadi ini memang sebuah misi yang intinya kita ingin betul untuk mengembangkan ilmu kita bagi pengambilan kebijakan khususnya di sektor kesehatan. Ya, ini sebagai awal dari mungkin laporan saya bagi yang belum pernah melihat atau mendengarkan mengenai jaringan kebijakan kesehatan. Dan ini memang namanya Indonesia, ya, kita ya, bahasa Inggris walaupun ada tamu dari luar negeri, ya, tapi I'm sorry we speak in bahasa, ya. Oke, dan juga pertemuan ini sangat menarik karena dulu waktu tahun lalu dirancang kami kira hanya 100 orang yang datang, ternyata tercatat lebih dari 200 orang, ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa, walaupun kita harus sek-sekan apa namanya, penuh sesak di sini, ya, tapi ini tanggapan banyak sekali. Jadi misi kami sudah mulai tersebar, ya. Slide, ya. Nah, di sini memang kita mengembangkan penelitian itu mulai dari ide-ide kebijakan, kemudian saat kita menyusun legislasi, ya, saat kita membuat kebijakan, entah itu undang-undang, Permenkes atau PP atau mungkin Perda atau peraturan gubernur, bupati, ya, sampai kita monitor, kita evaluasi. Nah, ini adalah bagian penting dari misi kita untuk ke arah kebijakan, ya. Nah, inilah yang di satu isu menarik, kita juga harus bisa menjadi lembaga peneliti yang independen, ya. Slide, ya. Jadi kalau kita lihat memang apa yang disebut independen ini yang juga menarik, ya. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan pengambil keputusan seperti bawahannya, tapi juga tidak bisa terlalu jauh, di mana kita juga dianggap seperti kritikus yang selalu mengkritik, terus pemerintah. Nah, ini berada di tengah-tengah ini juga agak harus bikin menarik nih, ya. Kritik kita harus bagus, harus istilahnya itu konstruktif, jika tidak memalukan yang dikritik misalnya. Nah, ini balik bahwa ini forum ini memang forum yang mencoba untuk membangun independensi. Ya, slide. Mengapa? Karena kalau kita lihat ada kemungkinan dunia kesehatan ini hanya ada pengambil kebijakan dan ada masyarakat. Jadi dua ini ya hanya berdua saja. Perguruan tinggi tidak tahu di mana tempatnya. Paham maksud saya? Jadi ada atau tidak ada perguruan tinggi atau peneliti itu dunia berjalan, ya. Nah, ini yang kita mencoba untuk tidak seperti itu, ya. Karena kalau seperti ini yang terjadi, jangan-jangan berbagai proyek, program, apalagi Kemenkes sekarang uangnya udah triliunan, ya, APBN-nya, ya, 30 triliun, ya. Itu tidak ada monitoring dan evaluasinya oleh pihak independen. Nah, ini slide. Sehingga kita mencoba untuk jangan sampai lembaga peneliti itu tadi tidak berperan, ya. Jadi ini karena kadang-kadang kita nggak bisa berperan, nggak punya uang ini. Nah, ini yang menarik, ya. Tapi juga terjadi slide berikutnya, kita punya dana, tapi dana itu dari pengambil kebijakan yang kita juga harus diatur. Mungkin kalau hasilnya jelek jangan dipublikasi, kalau baik ya dipublikasi. Nah, jadi ini juga atau jangan di itu di ini, ya. Kita tidak punya independensi. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Nah, ini menarik, ya. Sehingga harapannya, ya, slide berikutnya, ya, kita akan mencoba seperti ini, ya. Jadi
ada dana ya, ada sumber-sumber dana. Tapi sumber dana itu memungkinkan kita untuk independen. Dan ini yang sedang kita usahakan dari tahun keempat ini. Memang sekarang sebagian dana itu dari luar negeri ya, dari AusAid, dari IDRC ya. Tapi kami sekarang sedang berjuang betul untuk nantinya ya, misalnya ada aturan seperti di PU. Kalau kegiatan seperti PU itu membuat jembatan, membuat bangunan, itu selalu ada persentase antara 4-7% itu untuk planning, monitoring, dan evaluasi. Ya. Tapi di Kementerian Kesehatan itu belum. Ya, seperti Jampersal itu tiap tahun 2 triliun rupiah Jampersal. Tapi ada nggak komponen monitoring dan evaluasinya itu? Belum. Nah ini, BPJS itu hampir 20 triliun. Coba kalau bayangkan, kalau 1% saja dana dari BPJS itu dipakai untuk monitoring dan evaluasi, 1% dari 20 triliun itu sekitar berapa nih? 200 miliar rupiah. Ya. Dan itu akan bisa dipakai untuk evaluasi monitoring dari mulai Aceh sampai ke Papua. Total. Ini. Dan dengan adanya seperti itu, kehidupan kita peneliti itu akan lebih baik, ya, secara finansial juga, dan yang penting keahlian kita itu bisa dipergunakan oleh mereka yang mengerjakan. Karena terus terang aja, kalau sebuah program kebijakan tidak ada monitoring dan evaluasi independen, itu diaudit oleh siapapun itu salah. Ya. Jadi kita perguruan tinggi harus berani bersuara bahwa kita harus independen. Ya, jangan sebagian besar masuk jadi orang Kemenkes atau jadi BPJS. Jadi sebagian dari kita harus bertahan di kampus-kampus ya. Karena tarikan untuk menjadi eksekutif tinggi loh, Pak. Jadi kita harus berani untuk tetap bertahan di kampus ya, dan berusaha untuk tetap independen. Nah, ini konsep jaringan kita ya. Dan kami berharap juga kita semua bisa kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS dan sebagainya. Karena kalau mereka itu misalnya Kementerian Kesehatan dan BPJS tidak bersama-sama kami, itu juga bisa disalahkan oleh sistem dunia loh. Punya proyek besar-besaran, punya program banyak, tapi kok nggak ada komponen monitoring dan evaluasi independennya. Nah, inilah letak kita ya. Jadi kami mengajak para dosen, para peneliti di perguruan tinggi, di Litbang, di mana-mana untuk tetap independen, dan kita berjuang untuk mengembangkan keahlian kita dan mendapat tempat di masyarakat. Ya, ini. Oke, nah saya sedikit mengenai sejarahnya ya. Jadi jaringan sudah lama ya, saya sudah mulai tahun 2000. Tapi waktu itu kita disebut sebagai jaringan desentralisasi kesehatan. Kemudian 2010 pindah nama atau ganti nama menjadi jaringan kebijakan kesehatan. Dan kita punya web untuk itu sudah hampir 13 tahun, webnya jalan. Juga sekarang ada web www.kebijakan kesehatan Indonesia. Jadi bisa dilihat di layar sebelah kanan, kiri ya, bukan ya, sebelah kiri Anda itu. Acara ini itu betul-betul ditayangkan secara live, makanya kita time 9 tank kita mulai, karena ini seperti TV ya, jadi ada banyak orang di Indonesia yang hari ini juga, jam ini juga dengan kamera 2 itu mendapat seperti siaran TV langsung dari Kupang ya. Dan itu juga disimpan sehingga nanti kalau yang tidak sempat nonton live, nanti malam bisa klik, sudah kelihatan pidato-pidato kita atau makalah-makalah kita itu sudah bisa diakses, PowerPoint dan sebagainya di web ini ya. Jadi mohon Anda bisa SMS teman-teman Anda, silahkan klik di website ini sekarang, Anda bisa menonton TV ya. Nanti kalau perlu kita syuting rame-rame di sini. Oke, slide ya. Kegiatan kita 4 tahun sudah. Yang pertama slide berikutnya, kita ada di Jakarta waktu itu ya, pertama. Kemudian yang kedua ke Prof. Alimin ya, kedua slide ya, di Makassar waktu itu ya, yang Unhas sebagai tuan rumah. Kemudian Forum Nasional ketiga tahun lalu slide itu di UNER, di FKM UNER ya. Forum sekarang di Kupang ya, slide ya, Kupang ya, dengan tema tadi yang Pak Bobi sudah mengutarakan ya. Jadi ini sangat penting dan bersama-sama dengan Kongres Nasional IAKMI yang 4 tahun sekali ya ada di Indonesia, dan topiknya mengenai politik kesehatan, cocok untuk kita ya. Slide berikutnya ya. Nah, kegiatan di Kupang ini kita berharap akan menjadi semacam awal dari pengembangan lebih panjang ya. Dan di sini nanti saya akan mengenalkan 3 penanggung jawab, karena secara struktur itu ada 3 topik, yaitu BPJS, kebijakan BPJS, kebijakan KIA, dan kebijakan mengenai AIDS ya. Slide berikut ya, di mana sebenarnya
jaringan ini mempunyai kemampuan, skills di tools kebijakan yang di sebelah kanan tadi, sementara topiknya itu ada di sebelah kiri. Ya, slide berikutnya. Nah, inilah. Jadi kita lihat seperti nanti kami mohon Pak Hanefi ada di sini. Pak Hanefi untuk ya menerangkan sedikit mengenai apa yang akan dikerjakan oleh kebijakan KIA, monggo. Atau ada itu? Ya, bisa di situ. Ya. Ya, di mana KIA sudah lebih awal dibanding BPJS dan GISI ya. Silakan Pak Hanefi. Ya. Pak Hanefi sebagai penanggung jawab kelompok KIA nih. Ya. Ya, terima kasih Prof. Laksono, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk Pokja KIA kita akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai beberapa kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan di bidang KIA. Antara lain ada program Sister Hospital di NTT, ada program pengembangan manual rujukan KIA di Yogyakarta, ada program emas ya nanti dari Jawa Tengah perwakilannya. Kemudian juga ada program penyusunan kegiatan dan anggaran berbasis evidence base ya, termasuk juga di Papua. Kemudian dari sana kita akan membahas apa yang bisa kita pelajari untuk kemudian diusulkan dalam bentuk usulan kebijakan atau policy brief. Policy briefnya nanti ada yang di tingkat nasional, ada yang di tingkat provinsi, dan juga ada yang di tingkat kabupaten kota. Ya mungkin nanti penekanannya lebih banyak penekanan di level provinsi dan kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu kita juga akan membahas beberapa inovasi-inovasi operasional lain dalam bentuk presentasi singkat dari makalah-makalah yang telah dikirimkan oleh peserta dari forum ini maupun nanti dari Kongres IAKMI. Begitu Prof. Laksono, terima kasih. Ya, jadi KIA sudah lebih advance sebenarnya, sudah sampai pada taraf atau tahap banyak policy brief ya. Jadi banyak saran-saran atau rekomendasi kebijakan untuk policy maker yang ada di level kabupaten, kota, provinsi sampai nasional ya. Nah ini yang nanti kita akan lihat kalau Anda pilih jalur KIA itu akan advance sampai ke policy brief ya. Berikutnya untuk AIDS Pak Gambit ada ya. Silahkan untuk ya atau di sini bisa. Ya, jadi AIDS ini baru pertama kali kelompok AIDS itu bergabung bersama jaringan ini. Silakan Pak Gambit. Oke, terima kasih Pak Ibu. Kalian selamat pagi. Jadi kelompok AIDS itu New Kids on the Block dalam jaringan ini. Jadi kita akan lebih banyak mengenalkan dulu bagaimana, siapa mengerjakan apa dan kebijakan-kebijakan apa yang selama ini berjalan hampir 20 tahun terakhir ini. Dan pada bagian akhir dari diskusi kita akan membicarakan tentang agenda-agenda penting yang bisa kita tindak lanjuti untuk bisa kita laporkan untuk tahun ini. Kita mencoba membuat sesuatu dan kita bisa sebagai sebuah jaringan menawarkan sesuatu kepada policy maker. Nah, dalam pertemuan ini kita akan menghadirkan banyak pembicara dari yang memiliki kebijakan internasional, kemudian yang membentuk kebijakan nasional kita, dan juga para pelaksana kebijakan itu di lapangan, dan juga teman-teman yang menjadi target dari kebijakan-kebijakan itu. Mereka akan sharing selama 6 sesi ya, yang dimulai nanti malam, kemudian hari tanggal 6 sampai sore kita akan bicara tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS di Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung bersama kami untuk di kelompok AIDS. Ya, mungkin Anda bisa lihat di sini ya, di buku acara, dan bisa dilihat di web, mungkin Pak Margono webnya dilihat. Jadi itu masing-masing kelompok sudah punya jalurnya sampai pada hari terakhir ya. Jadi
agak maraton ya, 4 hari, karena biasanya cuma 2 hari. Ini karena kita gabung dengan IAKBI, mulai hari ini sampai hari Sabtu pagi kita masih berkumpul. Jadi ini betul-betul kita semangat tinggi dan kita meluangkan waktu betul untuk pengembangan kebijakan kesehatan di masing-masing kelompok ya. Kemudian yang ketiga ini kita menarik pada kelompok kebijakan BPJS ya. Dan ini juga sudah berapa kali, bahkan pada forum pertama itu sudah dimulai sebenarnya. Forum pertama sudah dimulai dan tahun ini kita akan menjadi tahun yang sangat istimewa karena menghadapi tahun depan 2014 yang dicanangkan sebagai tahun AIDS. Monggo Pak Fauzi ya. Pak Fauzi dari mana ya? Ya, silakan untuk menguraikan apa yang akan dilakukan selama 4 hari ini ya, sampai hari Sabtu pagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono atas waktunya. Di kelompok BPJS kita akan memulainya dengan pembahasan proposal yang sudah kita kembangkan sejak di Hotel Cokro, Yogyakarta. Dan sebenarnya proposal ini sudah banyak mengalami perubahan ya. Tetapi memang dalam perkembangannya kita melalui media website di www.kebijakankesehatanIndonesia.net atau di www.manajemen_pembiayaan-kesehatan.net. Di sini kita mengembangkan beberapa topik yang sebenarnya bisa kita bahas dalam pelaksanaan BPJS di 2014. Dan kami mengundang banyak pihak untuk ikut aktif dalam pengembangan proposal dalam pengawasan pelaksanaan BPJS 2014. Dan kita sudah mulainya dengan 12 pihak yang terlibat di proposal ini. Tapi kami berharap banyak sehingga bisa ada finalisasi di akhir pertemuan ini dalam 4 hari ini kita bisa memulai penelitian bersama, walaupun nanti di setiap daerah akan memunculkan tema-tema yang berbeda. Sehingga akan menarik ketika kita akan semakin mengkerucut di penelitiannya di tingkat pusat. Mungkin demikian Pak Laksono yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi menarik bahwa kelompok BPJS ini tujuan utama kumpul di Kupang itu untuk menyusun proposal yang dipakai untuk monitoring dan evaluasi BPJS itu secara multi center ya. Jadi berbagai perguruan tinggi itu nanti bisa menggunakan proposal yang sama untuk memantau dari mulai Aceh sampai ke Papua ya. Jadi kita bisa mendapatkan tahun depan kalau kumpul lagi di forum kelima itu sudah ada evidence-nya. Jadi bagaimana situasinya. Dan evidence itu menarik karena bisa menggambarkan ketidakadilan geografis karena SDM dokter spesialis atau dokter umum saja di timur itu susah sekali. Hemodialisis di NTT hanya ada di Kupang. Di Jogja naik ojek bisa hemodialisis ya. Di kita nggak bisa ya. Ya, ini menarik ya. Kemudian tadi pagi saya di SMS siapa? KPK. Waduh, berat nggak? Dan 2 hari lalu kita baca di Kompas ada pejabat tinggi Depkes yang masuk penjara 5 tahun gara-gara korupsi ya. Ya, KPK sudah mencium bahwa ada kemungkinan fraud di BPJS karena salah satu modus operandinya. Tadi KPK Pak Laksono bisa nggak kita ketemu minggu depan untuk membahas mengenai mencegah fraud di asuransi, karena ternyata ada dugaan dan sudah terjadi beberapa rumah sakit nakal, harusnya inasi bijinya itu yang murah itu dibikin yang mahal supaya dapat naik ke atas ya. Dan kalau ini kita hitung banyak itu bisa ratusan miliar nantinya di fraud oleh orang-orang kesehatan. Jadi KPK pun juga sudah mulai pasang kuping di BPJS karena ini seperti patahnya orang-orang tadi Inggris ya, Pak Kris ya. Kalau sudah urusan uang, malaikat pun akan mendengarkan. Is that right, Debbie? Ya. Kalau sudah betul ya Pak Kris ya. Kalau sudah mulai masalah uang banyak itu malaikat pun the angel will listen. Jadi, nah ini KPK juga sudah mulai. Nah nanti kita akan coba lihat pada apa yang nanti saya kontak lagi KPK ya. Minggu depan kita ketemu dengan KPK untuk hal seperti ini ya. Oke, jadi ini 3 kelompok yang kita akan coba bahas ya. Slide berikutnya ya. Jadi intinya kita memang forum ini akan mencoba untuk metodenya itu kita memang ini forum dari
kita akademisi peneliti yang akan dibahas oleh pengambil kebijakan. Nah, ini kami sangat senang sekali Bu Maya, Bu Jin datang ke sini, Bu Arida dari Jogja itu datang ke sini. Itu kita mulai komunikasi ya. Nanti juga dengan Pusat Jaminan Kesehatan dan juga satu lagi pemain kunci untuk BPJS, Otoritas Jasa Keuangan itu juga sudah mulai masuk ke kita juga untuk memantau kegiatan di BPJS nantinya ya. Slide ya. Jadi kegiatan hari ini kita akan, saya nggak bisa baca, ini karena terlalu kecil ya. Ya, kita akan melihat dalam konteks lain bahwa ini semua akan dibahas dan ada kegiatan lain seperti training jarak jauh pakai web, nanti bisa dilihat ya, berbagai hal situ ya. Jurnal ya, slide berikutnya ya. Dan ini kita akan ada penguatan tata kelola ya, dengan ada jaringan dan ada mungkin yayasan, nanti kita lihat. Dan yang penting juga ada rotasi, jadi sudah ada ketua baru yang terpilih, yang Pak Felix ini, Pak Felix Kasim, mungkin dari Pak Felix ya, untuk dari Maranatha, FK Maranatha Bandung, beliau rektornya sendiri ya, jadi yang akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan kelima di Bandung tahun depan ya, dan beliau nanti akan memimpin nanti sidang organisasi pada pertemuan hari ketiga nanti ya. Ya. Kemudian pengembangan kerjasama dengan pihak lain, jadi Kemkes, AusAid jelas, UNFPA nanti Ibu Debbie akan bagaimana AusAid posisinya dengan kita, Mas OJK dan juga KPK, nanti kita akan menarik nih bagaimana KPK akan join dengan jaringan ini untuk mencegah fraud di BPJS ya. Kemudian pengembangan dan penyebaran ilmu, slide yang keras ya. Tolong Anda lihat, dan di dalam buku itu ada tas itu ada alert system ya. Anda bisa mendaftar ke alert system sehingga kalau ada hal-hal baru di web, Anda akan bisa mendapatkan alert ya, di entah SMS atau email ya. Nah ini, mohon Anda cermati, dan adik kata, mari kita lakukan pertemuan di Kupang ini dengan semangat mungkin ya, dan nanti kita follow up dengan aksi nyata di lapangan sehingga tidak terjadi yang paling ditakutkan itu kita bikin forum atau kongres itu seperti tahu ya, pesta kembang api tahu ya, itu habis terang terbitlah gelap ya, kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul dengan pertemuan ini akan di follow up dengan kegiatan-kegiatan lain yang signifikan. Begitu saya kira. Ini pengantar dari saya dan tim. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon Bu Debbie bisa pidato juga. Ya, sekian dan terima kasih. Ya.